Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Esa Ganim Farullah, SPI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Emerson Sutawijaya. Saya Nisa Apriana. Saya Eka Wulandari. Saya Tasrikul Akrom. Saya Sobah Mubarak Bani. Baik, selanjutnya kami akan melakukan presentasi tentang implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning pada perusahaan minimarket Tujuh Putra. Baik, untuk pendahuluan atau pengenalan perusahaan akan dipresentasikan oleh Sobah. Pada Sobah dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Saudara Emerson. Untuk pendahuluannya, itu Tujuh Putra adalah salah satu market yang beralamat di Jalan Cicin Pariaman, Pasar Sungai Sari. Minimarket ini menyediakan berbagai kebutuhan barang harian. Dan minimarket ini juga mendapatkan barang yang akan dijual dari supplier. Baik, next. Nah, untuk pemilihan industri, kenapa kami memilih industri tersebut? Untuk yang pertama, industri Tujuh Putra ini belum mampu mengendalikan kebutuhan barang. Dari sistem yang dipakai oleh Tujuh Putra ini, biasanya ya tidak menggunakan sistem dari komputer, sehingga stok barang yang ada di gudang terjadi penumpukan ataupun kekurangan. Kemudian yang kedua, proses keuangan tidak terkontrol dengan baik. Kertas bukti transaksi pembayaran di Tujuh Putra hanya berupa kertas bukti transaksi, sehingga tidak efektif dalam perhitungan kerugian pada akhir tahun. Next. Selanjutnya untuk visualisasi alur proses informasi dan material akan dipresentasikan oleh Eka. Pada Eka dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Emerson. Jadi visualisasi awal proses informasi dan material pada minimarket Tujuh Putra. Yang pertama ada analisa proses minimarket Tujuh Putra. Pertama kita mengidentifikasi proses bisnis di minimarket Tujuh Putra. Proses bisnis yang diidentifikasi adalah sistem pembelian, penjualan, dan inventory barang. Tahapan proses ini digambarkan dengan bisnis proses model notation atau BPMN. Berikutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan proses identifikasi terhadap proses bisnis pembelian, penjualan, dan inventory, memberikan gambaran layanan sistem yang dibutuhkan dari proses implementasi ERP. Berikutnya ada identifikasi data barang pada minimarket Tujuh Putra. Minimarket Tujuh Putra memiliki banyak barang yang dibeli dari pemasok atau distributor, sehingga dibutuhkan identifikasi data barang. Dengan rincian data barang dapat dilihat dari kode, nama, harga, dan nama pemasok. Next. Nah, di sini ada identifikasi proses bisnis di Tujuh Putra. Tadi sudah dijelaskan tahapan proses digambarkan dengan bisnis proses model notation atau BPMN, di mana BPMN merupakan suatu metodologi baru yang dikembangkan oleh Business Process Modeling Initiative sebagai suatu standar baru modelan proses bisnis. Pada proses bisnis yang berjalan di minimarket Tujuh Putra masih
secara manual sehingga diperlukan usulan untuk menggunakan sistem komputerisasi dengan ERP. Di sini ada contoh gambar 2, proses penyimpanan barang di gudang yang sedang berjalan. Yang pertama, dari pemilik swalayan memberikan barang yang baru dibeli ke bagian gudang, kalau bagian gudang menerima barang dan menyimpan barang. Next. Nah, berikutnya ada use case diagram. Use case diagram pada minimarket 7 Putra digunakan untuk menggambarkan layanan yang disediakan oleh sistem kepada pengguna sistem atau user. Pihak yang terlibat pada pengaplikasian use case diagram di sini ada 3, yaitu pemilik toko, bagian gudang, dan kasir. Masing-masing pihak memiliki hak akses dan fungsional yang berbeda. Seperti contoh pada gambar 4, pemilik toko memiliki hak atau akses melihat data stok barang, menginput data faktur pemesanan, dan melihat data faktur pesanan. Next. Berikutnya ada contoh barang di minimarket 7 Putra. Karena minimarket 7 Putra memiliki banyak barang yang dibeli dari pemasok atau distributor, jadi minimarket 7 Putra membutuhkan identifikasi data barang yang dibeli dengan rincian data barang dapat dilihat dari kode barang, nama barang, harga, dan nama pemasok atau distributor. Seperti pada tabel 1, kode barang 21075851 dengan nama barang Sunlight Line New Refill, harga per lusin 146.600, nama pemasok atau distributor yaitu CV Putra Lubuk Raya Mandiri. Berikutnya ada kode barang 21132953 dengan nama barang Dove Sampo Total Hair Fall Treatment, harga per lusinnya 8.400, nama pemasok atau distributornya yaitu CV Putra Lubuk Raya Mandiri. Next. Berikut flowchart atau visualisasi alur proses pembelian barang pada minimarket 7 Putra. Yang pertama, pada pemilik swalayan membeli barang dari supplier, lalu diserahkan ke bagian gudang melakukan penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pengaturan display pada toko. Minimarket 7 Putra tadi masih menggunakan sistem manual sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti menumpuknya barang di gudang atau kekurangan barang untuk display di toko atau minimarket. Selanjutnya, customer berhak memilih barang yang akan dibeli, lalu diberikan kepada kasir. Kasir melakukan receiving summary atau memastikan kembali terkait produk yang akan dibeli. Lalu kasir mengeluarkan faktur penjualan. Faktur penjualan di sini karena minimarket 7 Putra masih menggunakan sistem manual, sehingga menyebabkan mungkin data penjualan yang kurang tepat dan data keuangan juga yang kurang tepat. Next. Baik, selanjutnya untuk penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning pada perusahaan minimarket 7 Putra. Yang pertama, ini software ERP-nya, yaitu menggunakan software atau aplikasi yang bernama Front Accounting. Jadi, aplikasi ERP ini merupakan aplikasi yang bersifat open source atau sumber terbuka yang dirancang untuk membantu mengelola proses bisnis secara efisien. Selanjutnya, aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti akuntansi, inventaris, penjualan, pembelian, dan manufaktur. Lalu, aplikasi ini juga memiliki fitur lengkap dan mendekati best practice atau merupakan aplikasi yang paling efisien untuk minimarket 7 Putra ini. Seperti untuk penjualan, distribusi, dan pengadaan barang. Lalu untuk proses bisnis yang ada di minimarket 7 Putra ini hampir mendekati atau mirip dengan ERP pada front accounting. Lalu selanjutnya itu prinsip kerja pada aplikasi front accounting.
Yang pertama, aplikasi ini merupakan jenis aplikasi open source atau sumber terbuka sehingga pengguna atau user dapat menyesuaikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi pengguna ini dapat memodifikasi atau mengedit aplikasi front accounting ini sesuai dengan kebutuhannya, seperti penjualan, pembelian, dan seperti pelacakan barang dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu pengguna memasukkan data transaksi ke dalam sistem untuk dilacak dan dikelola. Dan yang terakhir, aplikasi ini dibuat dengan user interface atau UI yang ramah sehingga mudah digunakan dan tidak terkesan ribet dan sebagai lainnya. Lalu untuk modul yang digunakan pada ERP dari minimarket 7 Putra ini yang pertama yaitu purchase atau pembelian. Modul ini merupakan modul yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses pembelian barang dan layanan dari pemasok. Lalu modul ini mencakup pembuatan pesanan, pembelian, penerimaan barang, penerimaan faktur pembelian, dan pengembalian barang, serta pembayaran kepada pemasok. Lalu modul ini membantu perusahaan minimarket 7 Putra ini untuk mengoptimalkan proses pembelian, mengontrol biaya, dan memastikan ketersediaan barang yang diperlukan. Lalu selanjutnya yaitu modul yang kedua, yaitu sales atau penjualan. Jadi modul sales ini merupakan modul yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus penjualan, mulai dari pemesanan pelanggan hingga pengiriman barang dan hingga faktur dari penjualan itu keluar. Lalu selanjutnya, eh, modul ini memudahkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir ada modul items and inventory atau modul barang dan persediaan. Jadi modul ini itu memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris mereka dengan efisien. Lalu modul ini itu juga mencakup pencatatan semua barang yang dimiliki oleh perusahaan. Dari stok awal, terus pembelian, penjualan, dan eh, pergerakan barang lainnya, dan sebagainya. Jadi modul ini juga membantu perusahaan untuk memantau stok, mengoptimalkan tingkat persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional dari perusahaan minimarket 7 Putra ini. Selanjutnya ada cara kerja. Cara yang pertama di dalam aplikasi front accounting ini ada konfigurasi awal chart of account. Jadi eh, di sini itu ada pengaturan atau setting awal dari eh, dari pengaturan mata uang dan kas yang masuk dan kas yang keluar. Lalu selanjutnya ada tampilan dari input data barang. Jadi di aplikasi front accounting ini menginput datanya dengan secara manual sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Di sini ada bar shop beef bengkoang kotak dengan berat 80 gram. Jadi di sini pengguna bisa memodifikasi dan em, memantau hasil dari barang yang ingin diinput. Nah, di sini yang terakhir ada faktur pembelian menggunakan aplikasi front accounting. Di sini setelah diinput dan setelah tadi diatur chart of account-nya, di sini faktur pembeliannya itu akan dapat otomatis keluar oleh sistem ERP atau aplikasi front accounting dari minimarket 7 Putra ini. Dapat dilihat dari gambar ini. Ini ada daftar nama barangnya, deli, ada delivery date-nya, dan ada jumlahnya, ada harganya, dan ada total dari pembeliannya. Jadi ini merupakan faktur pembelian dari barang dari pemasok. Selanjutnya untuk dukungan IoT akan dijelaskan oleh Tasrikul Akrom. Kepada Akrom dipersilakan.
Selanjutnya yaitu ada dukungan IoT atau Internet of Things. Sebelumnya, Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi langsung. Dalam IoT, objek-objek fisik seperti sensor, perangkat elektronik, dan lain-lain terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan internet untuk mengumpulkan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam penerapan ERP atau Internet Resource Planning pada sistem pembelian, penjualan, dan inventory barang di minimarket 7 Putra, tidak terdapat informasi yang menjelaskan penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT. Implementasi ERP pada sistem penjualan dan inventory barang di minimarket 7 Putra dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya. Next. Selanjutnya itu Internet of Things dapat memberi dukungan yang signifikan bagi minimarket 7 Putra. Dengan menggunakan teknologi IoT ini, minimarket 7 Putra dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Berikut adalah beberapa contoh penerapan IoT di dalam minimarket. Yang pertama yaitu ada sistem pemantauan keamanan. Minimarket dapat menggunakan kamera CCTV yang terhubung dengan jaringan internet untuk memantau keamanan toko secara real time. Dengan adanya sistem ini, pemilik toko dapat memantau toko dari jarak jauh dan mendapatkan notifikasi jika terjadi kejadian yang mencurigakan. Yang kedua yaitu ada pengelolaan inventaris. Dengan menggunakan sensor IoT pada rak-rak dan lemari pendingin, minimarket dapat secara otomatis memantau persediaan barang. Sensor akan mengirimkan data secara real time tentang tingkat persediaan barang sehingga pemilik toko dapat dengan mudah melacak dan mengelola inventaris. Yang ketiga yaitu pembayaran otomatis. Minimarket dapat menggunakan sistem pembayaran otomatis yang terhubung dengan IoT. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi atau kartu pintar tanpa perlu antri di kasir. Hal ini dapat menghemat waktu pelanggan dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Selanjutnya yaitu pengaturan suhu dan kelembaban. Minimarket dapat menggunakan sensor IoT untuk memantau suhu dan kelembaban di dalam toko. Sensor ini akan memberikan peringatan jika suhu atau kelembaban di luar batas yang ditentukan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas produk yang memerlukan kondisi penyimpanan tertentu seperti makanan segar. Dengan menerapkan Internet of Things atau IoT, minimarket 7 Putra dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan inventaris, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya untuk dampak penerapan ERP akan dijelaskan oleh Lisa Apriana. Pada Lisa, dipersilakan. Kemudian dampak penerapan ERP pada minimarket 7 Putra. Untuk yang pertama yaitu penggunaan sistem ERP menghasilkan peningkatan efisien dalam mengelola aktivitas inventaris, penjualan, dan pembelian pasar. Jadi penggunaan sistem ERP ini dapat membantu menyederhanakan proses, mengoptimasi tugas, dan menyediakan data real time. Kemudian yang kedua yaitu sistem ERP dapat membantu minimarket 7 Putra untuk mengelola inventarisnya dengan lebih baik dan memastikan bahwa produk tersedia saat pelanggan membutuhkannya, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem ERP dapat membantu minimarket 7 Putra menganalisis dan pelaporan perinci, sehingga minimarket 7 Putra ini dapat menganalisis kinerjanya, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan berdasarkan data. Next.
penggunaan aplikasi ERP Front Accounting yang diterapkan berjalan dengan baik sesuai dengan laporan yang ada di Minimarket 7 Putra. Kemudian penerapan sistem ERP ini dapat berjalan dengan baik pada sistem pembelian, penjualan, dan inventory barang di 7 Putra sudah dapat menghasilkan output atau keluaran yang diharapkan. Kemudian aplikasi ERP Front Accounting yang digunakan untuk Minimarket 7 Putra yang diimplementasikan menunjukkan bahwa dapat menyelesaikan permasalahan di 7 Putra. Sedangkan tidak ada dampak negatif karena implementasi sistem ERP pada Minimarket 7 Putra ini berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, daftar pustaka atau sumber yang kami gunakan itu berasal dari jurnal yang berjudul Penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP pada Sistem Pembelian, Penjualan, dan Inventory Barang di Minimarket 7 Putra yang ditulis oleh Andre dan Husnil pada tahun 2015. Baik, sekian presentasi tentang penerapan ERP pada perusahaan Minimarket 7 Putra. Atas nama kelompok, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.